Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Nurul. Materi pada hari ini adalah IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdaskanku. Amin. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Nurul dan Afnan. Materi hari ini adalah ilmu pengetahuan alam tentang air. Apa sih air itu? Air adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Manfaat air bagi manusia adalah mencegah dehidrasi, mengeluarkan racun dari dalam tubuh, menjaga kekebalan kulit dan organ tubuh, memperlancar pencernaan, memperlancar air darah dalam tubuh, menjaga suhu tubuh. Selain manusia, hewan juga memerlukan air. Air diperlukan bagi hewan, di mana susunan air pada hewan 3/5 tubuh hewan. Fungsi air untuk hewan adalah untuk tempat tinggal, minum, dan berlindung. Adapun fungsi air untuk tumbuhan adalah untuk minum, fotosintesis, dan melarutkan zat. Siklus air. Energi panas matahari memanasi permukaan bumi dan terjadilah penguapan. Pada permukaan laut disebut evaporasi. Dan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut transpirasi. Uap air yang berada di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan tidak lagi mampu menampung titik-titik air dan akhirnya turun kembali ke permukaan bumi dan disebut dengan hujan. Proses ini disebut presipitasi siklus. Siklus air dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu di mana air laut menguap dan mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan di atas permukaan laut. Pada siklus sedang, awan akan terbawa angin dan menjadi hujan di daratan laut masuk ke tanah disebut infiltrasi, kemudian mengalir ke laut. Sedangkan pada siklus panjang, uap air akan membentuk kristal es dan terbawa ke pegunungan dan jatuh sebagai salju dan membentuk glister masuk ke sungai dan mengalir langit lagi ke laut dan siklus air berulang kembali. Subtema 2 tentang air tanah. Apa itu air tanah? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam batuan kulit bumi. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah. Air tanah dibedakan menjadi 2. 1. Air tanah dangkal. Air tanah dangkal yang letaknya dekat dengan permukaan bumi di atas lapisan kedap air. Contohnya air sumur yang digali. Yang kedua, air tanah dalam.
Air tanah dalam adalah air tanah yang letaknya jauh dari permukaan bumi yang tersimpan di antara dua lapisan kedap air. Contohnya air artesis atau air pengeboran. Kegiatan yang dapat mengurangi kemampuan tanah menyimpan air. 1. Kebakaran hutan yang diakibatkan oleh manusia. Yang kedua, penebangan pohon secara liar. Karena apa? Karena manusia yang tidak mencintai lingkungan. Yang ketiga, pembangunan gedung. Pembangunan gedung di mana-mana mengakibatkan tidak ada serapan air. Yang keempat, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton. Ini juga termasuk. Air yang tidak terserap oleh tanah akan mengalir ke danau, sungai, dan laut. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Subtema 3. Subtema 3 tentang persyaratan air bersih. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kimia, dan biologi. Persyaratan fisik yaitu airnya tidak berwarna, tidak warna merah, hijau, putih, tapi jernih. Tidak berasa, rasa pahit, manis, gurih, no. Dan yang ketiga, tidak berbau. Air yang bau itu air kotor. Yang terakhir adalah suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan. Persyaratan air menurut kimia: tidak mengandung bahan kimia yang beracun atau berlebihan. Cukup yodium, pH-nya 6,5 sampai 9,2. Persyaratan secara biologi: tidak mengandung kuman-kuman seperti disentri, tipes, atau kolera. Faktor yang menyebabkan air bersih berkurang adalah 1. Polusi akibat kendaraan. 2. Akibat manusia yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kurangnya pepohonan nih, harus direboisasi kembali, penghijauan kembali. Yang keempat, sedikitnya potensi penampungan hujan. Ketika ada air hujan, mereka terbuang sia-sia. Yang terakhir, pemakaian pupuk pestisida dan global warming. Penghematan air, mandi, mencuci wudhu menggunakan air secukupnya. Matikan keran jika tidak digunakan. Sekian penjabaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.